Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita kali ini, chapter 7, kita akan bahas mengenai Customer Driven Marketing Strategy, Creating Value for Target Customers. Topik outline kita kali ini ada 4. Yang pertama itu Customer Driven Marketing Strategy, yang kedua Market Segmentation, 3 Market Targeting, Differentiation, and Positioning. Karena ini bertahap, kita akan memulai dari Market Segmentation. Market segmentation is dividing a market into smaller segments with distinct needs, characteristics, or behavior that might require spare marketing strategies or mix. Jadi di sini kita sebagai pemasar kita harus membedakan customer kita dari segi kebutuhannya, ataupun dari segi karakteristiknya, ataupun dari segi perilakunya yang nantinya akan mempengaruhi strategi marketing kita. Nah, dalam market segmentation, nah ini adalah bagaimana market segmentation, targeting, positioning, and differentiation menciptakan value untuk target customer. Ini nanti kan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu segmenting customer market. Jadi dalam mengsegmentasikan pasar consumer atau B2C, yang pertama itu kita bisa membaginya berdasarkan geografi, ataupun demografi, ataupun psikografi, dan berdasarkan perilakunya. Nah, berdasarkan geografi, itu membagi customer berdasarkan negara, nation, berdasarkan wilayah, nah country, cities. Jadi itu berdasarkan letak geografisnya. Kita membagi pasar kita berdasarkan letak geografisnya. Nah, sedangkan pada demographic segmentation, kita membaginya berdasarkan faktor-faktor demografi seperti usia, gender, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan lainnya. Jadi berdasarkan demografi dari responden kita. Nah, ini sama. Ini. Ada juga age and life cycle stage segmentation. Nah, kita itu membagi segmentasi kita itu berdasarkan usia ataupun life cycle stage-nya. Misalnya usia muda itu mungkin akan berbeda perilaku pembeliannya dibandingkan dengan usia yang lebih tua. Nah, usia kalian masih kuliah itu berbeda dengan kebutuhannya dengan orang yang usianya sudah lanjut. Nah, gender pun juga begitu. Laki-laki dan perempuan kebutuhannya akan berbeda gitu kan. Contohnya saja pembersih wajah, kan ada untuk yang pria dan wanita kan berbeda. Nah, ada juga income, berdasarkan income. Orang yang pendapatannya tinggi, pendapatannya menengah, pendapatan bawah itu pasti akan berbeda. Nah, kita nggak mungkin ngejual Lamborghini kepada orang pendapatannya rendah. Ya kan? Nah, jadi kita harus menyesuaikan siapa segmentasi market kita. Berdasarkan psikografi juga. Itu seperti kelas sosial, gaya hidup, nah, personality. Kita harus tentukan juga. Mungkin di negara tertentu akan berbeda gaya hidupnya. Atau di wilayah tertentu berbeda gaya hidupnya. Personality, kelas sosial juga akan berbeda. Nah, ada juga berdasarkan behavior atau perilakunya. Nah, itu bisa juga terkait dengan pengetahuan, sikap, penggunaan terhadap suatu produk tertentu, dan responnya terhadap suatu produk tertentu. Jadi berdasarkan perilakunya customer kita. Nah, dalam memilih segmentasi itu kita tidak harus beli satu segmen saja. Kita bisa membeli beberapa segmen atau multiple segmen. Nah, misalnya kita memilih segmentasi berdasarkan usia dan wilayah tadi ya. Berdasarkan usia dan wilayah itu make sense. Kita pilih wilayah tertentu, kemudian kita pilih customer-nya berdasarkan usia ataupun berdasarkan jenis kelamin. Itu make sense. Masih bisa kita pilih. Jadi nggak harus berdasarkan satu saja segmen, kita bisa memilih beberapa segmen. Nah, dalam segmen internasional itu ada 4 faktor yang penting. Yang pertama itu faktor geografis. Jelas faktor geografis
wilayah negara itu kita bisa memilihnya segmentasi di misalnya Asia Tenggara, negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena Asia Tenggara memiliki karakteristik yang kurang lebih bersama. Ataukah kita bisa memilihnya berdasarkan negara saja, Indonesia, Malaysia, Thailand. Nah, terus bisa juga kita mensegmentasikan berdasarkan ekonomi gitu kan. Ekonomi Indonesia, Singapura mungkin agak berbeda. Jadi kita mensegmentasikan Singapura kelasnya mana, Hong Kong umpamanya, seperti itu. Indonesia kelasnya Malaysia, atau Indonesia Thailand, Filipina. Jadi berdasarkan faktor ekonominya. Terus juga faktor politik dan hukumnya. Kita memilihnya berdasarkan mana politiknya lebih kondusif, legalnya lebih mudah kita masuk gitu kan. Nah, atau kita bisa memilihnya berdasarkan budaya mana yang kira-kira sesuai dengan budaya perusahaan kita. Intermarket segmentation divides customer into group with similar needs and buying behavior even though they are located in different countries. Jadi kita memilih customer itu walaupun dia berbeda negara, ini intersegmentation ya. Walaupun dia berbeda negara, tetapi dia bisa memiliki perilaku yang kurang lebih sama. Contohnya Indonesia dan Malaysia. Nah, Indonesia dan Malaysia kan kita satu rumpun ya, kurang lebih budaya kita sama, terus juga perilaku pembelian ini mungkin akan serupa Indonesia dan Malaysia. Nah, kita bisa menyatukan antara Indonesia dan Malaysia sebagai satu segmen. Tidak membedakannya berdasarkan Indonesia satu, Malaysia satu. Karena seperti itu. Nah, jadi dalam memilih segmentasi yang efektif itu, pertama itu harus measurable. Artinya ukuran kemampuan membeli customer kita dan profil customer kita itu harus benar-benar terukur. Harus kita tahu siapa, misalnya usianya berapa gitu kan. Pendapatannya berapa. Nah, jadi harus measurable. Yang kedua tuh accessible. Jadi kalau kita milih segmen itu harus bisa dijangkau, diakses gitu kan, untuk kita layani. Kalau sulit, kenapa kita milih customer yang sulit untuk dilayani gitu kan, atau sulit untuk jangkau. Terus juga substansial. Substansial itu artinya kita memilih segmen itu memang betul-betul memberikan profit bagi perusahaan kita. Jangan kita memiliki segmen yang profitnya itu tidak maksimal, tidak memberikan profit yang maksimal bagi perusahaan kita. Substansial. Dan juga ada differentiable. Differentiable itu artinya antar segmen itu bisa berbeda. Jadi karena berbeda itu kita bisa memilih strategi marketing yang tepat untuk setiap segmen tersebut. Nah, actionable. Jadi kita milih segmen itu harus bisa kita terapkan program-program marketing kita, strategi marketing kita bisa terapkan. Nah, artinya actionable. Nah, selanjutnya setelah kita memilih segmennya, baru kita menentukan segmennya, baru kita memilih target marketnya. Target market consists of set of buyers who share common needs or characteristic that the company desire to serve. Jadi setelah kita memilih segmen, kita tentukan mana target market kita, misalnya usianya berapa, pendapatannya berapa, wilayahnya di mana, terus pola perilakunya seperti apa. Nah, kita tentukan target market kita. Nah, mengevaluasi, balik ke segmentasi, bagaimana kita mengevaluasi segmen market segmen itu pertama ukuran dan pertumbuhannya. Seberapa besar segmen kita dan pertumbuhannya apakah akan positif ke depannya ataupun stagnan ataupun bakal menurun ke depannya. Jadi kita pilihnya yang memang betul-betul ke depannya dalam jangka panjang itu ataupun dalam jangka menengah itu bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Nah, jadi segmen itu juga harus atraktif, artinya selain memberikan keuntungan, kita juga bisa mudah melayaninya ataupun tidak memberikan effort yang terlalu besar gitu kan. Terus juga sesuai dengan bisa kita menyesuaikan strategi marketing kita dengan untuk segmen tersebut. Artinya actionable. Terus juga segmentasi itu harus sejalan dengan tujuan perusahaan kita dan sumber dayanya. Artinya sejalan dengan artinya kita bisa
menerapkan sumber daya kita untuk melayani customer segmentasi market kita gitu kan. Nah, target market strategis itu yang pertama undifferentiated marketing target the whole market with one over. Jadi kita bisa memilih target market itu bukan hanya satu saja, tetapi bisa kita pilih mass marketing ataupun hanya fokus saja kepada satu saja gitu kan. Jadi bisa kita mass marketing ataupun menargetkan kepada satu target market kita. Differentiated marketing target several different market segment and design separate over for each. Goal is to achieve higher sales and stronger position, more expensive than undifferentiated marketing. Nah, kalau differentiated marketing, nah itu goalnya jika kita bisa memilih satu target market saja gitu kan, atau beberapa fokus kepada target market tertentu, artinya bukan multi segmen, kita bisa menentukan tujuan yang lebih jelas. Dan juga biaya itu tidak terlalu mahal karena kita melayaninya fokus kepada customer tertentu, target market tertentu. Artinya perilakunya kurang lebih akan sama. Kita bisa menganalisisnya lebih efektif lagi sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, dalam target market strategis, yang pertama itu concentrated marketing target a small share of large market. Jadi kita bisa memfokuskan kepada customer tertentu berdasarkan perilakunya. Jadi tidak artinya kita bisa mengalokasikan sumber daya kita kepada target market tertentu. Nah, tidak seluruh market akan kita layani karena itu akan memberikan effort yang besar, memberikan biaya yang lebih ekspensif dan sumber daya yang besar. Artinya kita bisa memfokuskan pada target market tertentu. Nah, yang kedua alasannya kenapa kita memilih target market tertentu. Yang kedua itu adalah limited company resources. Artinya sumber daya company itu terbatas. Tidak bisa kita melayani banyak customer karena itu akan membutuhkan biaya yang besar, biaya pemasaran yang besar, biaya produksi, investasi, dan lainnya. Nah, terus juga pengetahuan kita tentang customer itu terbatas. Jadi kita mengetahui customer itu kan pasti tentunya dengan riset pasar. Dan itu juga membutuhkan biaya. Nah, jika kita memilih banyak customer atau banyak target market ataupun kita memilih terlalu banyak target market, kita akan membutuhkan biaya yang marketing yang cukup besar. Jadi kita fokus pada target market tertentu sehingga kita mengetahui dengan jelas, dengan pasti siapa customer kita. Dan itu akan lebih efektif dan efisien. Nah, sedangkan di micro marketing itu lebih kecil daripada target market, kita memilihnya itu berdasarkan kedua, pertama lokal marketing dan juga individual marketing. Nah, lokal marketing itu misalnya kita memfokuskan promosi atau strategi branding kita kepada lokal customer group. Bisa di dalam satu wilayah ataupun kota gitu kan, ataupun tempat tertentu. Jadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Kenapa ini bisa lebih efektif? Karena bisa jadi antar satu wilayah itu akan berbeda perilaku customer-nya. Misalnya Jakarta dan di Bandung bisa dia akan berbeda, ataupun di Bandung sendiri lah, misalnya Bandung Kota dan Bandung Barat mungkin akan berbeda, misalnya tergantung dari produk yang akan kita jual gitu kan. Nah, kita bisa fokus pada lokal marketing. Nah, mungkin ada juga
produk tertentu bisa kita terapkan individual marketing. Nah, kita memfokuskan produk dan program marketing berdasarkan kebutuhan dan preferensi customer secara individual, artinya lebih custom. Nah, sehingga kita bisa menentukan apa yang diinginkan oleh customer itu. Nah, ini untuk produk tertentu mungkin bisa diterapkan di individual marketing. Memilih target market itu berdasarkan, harus kita pertimbangkan, pertama itu sumber daya perusahaan. Semakin terbatas sumber daya perusahaan, mungkin kita akan bisa memilih target yang lebih fokus lagi. Kalau kita memang sudah perusahaan besar, kita bisa membuat yang untuk multi target gitu kan. Misalnya umpamanya pasta gigi gitu kan, Pepsodent itu kan membutuhkan biaya yang besar, tapi dia bisa menjangkau semua siapapun, multi segmen, target marketnya pun siapapun juga bisa menggunakannya. Tapi sumber daya yang kita gunakan juga harus besar. Nah, terus juga produk variability. Variasi dari produknya. Artinya kalau kita memilih target market tertentu, mungkin variasi produknya bisa lebih spesifik untuk menjangkau customer yang lebih spesifik juga. Nah, kita juga harus mempertimbangkan produk life cycle stage. Nah, untuk produk yang akan kita jual ataupun akan kita pasarkan, kita harus tentukan kita saat ini memang produk yang masih baru ataupun yang sudah berada pada tahap mature ataupun penurunan. Nah, kita harus tentukan juga di situ. Karena ini akan berhubungan dengan potensi pertumbuhan produk kita ke depan, market growth kita. Terus juga kita harus mempertimbangkan market variability-nya. Semakin bervariasi pasarnya, maka akan semakin bervariasi kebutuhan dan keinginan customer. Nah, kita bisa menentukan atau memilih beberapa saja ataupun salah satu saja sehingga kita bisa dengan lebih mudah melayani customer kita. Terus juga kita harus mempertimbangkan strategi marketing dari kompetitor kita. Kompetitor utama kita seperti apa strategi marketingnya? Apakah dia menentukan target marketnya berdasarkan apa? Jadi kita bisa mengevaluasi, kemudian baru kita menerapkan strategi yang lebih baik lagi. Nah, setelah kita menentukan segmentasi, kita menentukan target market kita, targeting, baru kita kemudian menentukan strategi diferensiasi dan positioning. Nah, dalam positioning itu ada pertama product positioning. Is the way the product is developed by customers on important attributes. The place the product occupies in customer mind relative to competing product. Jadi, bagaimana kita membuat produk kita itu, bagaimana persepsi produk kita itu di mata customer kita. Product positioning. Jadi, seberapa baik produk kita itu berdasarkan dari persepsi dari customer kita. Impression ataupun juga feeling-nya. Nah, ini contoh positioning map untuk suatu produk, beberapa produk mobil ya di Amerika. Nah, ada di sini di kanan itu ada Escalade ESP, Hummer H2, Infiniti, Range Rover, Lexus, Navigator, dan Land Cruiser. Nah, di sini di grafik itu, di maps itu, yang kurva Y itu ada price, yang kurva X itu ada orientation. Orientationnya atau luxury atau performance. Jadi kita lihat di sini. Umpamanya warna merah ya, warna merah ini, warna pink atau merah ini. Navigator. Nah, itu mobilnya luxury. Mobilnya ke arah luxury dengan harga yang murah gitu kan. Harganya murah tapi dia luxury. Navigator. Nah, kita lihat yang paling kanan ujung ini ya, paling kanan bawah itu warna apa ya ini? Warna ini ya. Paling kanan ujung itu Hummer H2 ya, Hummer H2. Itu dikenal apa di benak konsumen itu, di benak konsumen mereka, Hummer H2 itu memiliki kualitas yang kinerja yang tinggi.
lebih dibandingkan mobil-mobil yang lain ya. Kinerja yang tinggi dengan harga yang murah. Sedangkan di Range Rover yang orange ini yang atas, dia kinerjanya biasa saja tapi mengarah kepada tinggi dengan harga yang lebih mahal. Jadi Range Rover itu lebih dikenal high price tapi performanya lumayan bagus. Sedangkan di Hummer itu performanya bagus dengan harga yang murah. Nah, jadi di sini bisa kita lihat seberapa di mana posisi produk kita di benak konsumen. Apakah kita memiliki produk yang berkinerja tinggi ataupun luxury. Nah, sedangkan dibandingkan dengan harganya, apakah dengan harga yang tinggi ataupun harga yang lebih rendah. Nah, kita bisa menentukannya, tetapi mungkin implementasinya akan sulit dalam menentukan positioning. Nah, contohnya juga seperti ini. Nah, ada produk kecantikan ya. Ada yang kurva X ini, yang bagian kiri itu high utility and performance. Yang kiri ini produk-produk yang bagian kiri ini adalah produk yang kinerjanya tinggi, sedangkan yang kanan itu lebih rendah, gitu kan? Yang atas kurva Y itu ada produk yang premium dengan harga yang lebih tinggi, dan yang bawah itu lebih pocket friendly, artinya lebih ramah di kantong, gitu kan? Nah, kita lihat produk misalnya Dior, gitu kan, The Body Shop, MAC, itu tuh artinya produknya lebih premium, gitu kan? Produk premium dengan produk premium dengan harga premium dengan produk yang kinerjanya baik. Artinya produk-produk yang dibuat oleh Dior, MAC, dan Body Shop itu high performance, high utility, tapi dengan premium. Sedangkan di produk seperti Revlon, Maybelline, nah terus juga Lakme itu lebih ramah di kantong, tapi utility-nya juga bagus, gitu kan? Utility-nya juga bagus, tidak kalah dengan Dior, MAC, dan Body Shop. Nah, sedangkan yang utility-nya atau kinerja produknya agak sedikit rendah di bawah yang tadi, tapi dengan harga premium itu ada Chamber, ada Color apa tuh? Ada L'Oreal gitu kan. Nah, itu lebih rendah kinerjanya tapi harganya premium. Itu di benak konsumen kita, bukan kita nentukan. Nah, dan juga ada yang low utility and performance tapi pocket friendly, lebih murah harganya. Ada Nivea, ada Garnier, ada Lotus, Avon. Nah, jadi di sini bagaimana persepsi produk kita di mata konsumen kita? Apakah kita sebagai produk yang premium dengan harga premium dan juga kinerja yang bagus, ataukah kita sebagai produk yang pocket friendly tapi low utility? Nah, itu masih mending dibandingkan dengan sudah harga premium tapi low utility. Itu harus diperbaiki persepsi produk kita di mata konsumen kita. Nah, memilih diferensiasi dan positioning strategi itu pertama yang harus dilakukan adalah pertama mengidentifikasi competitive advantage kita untuk membangun positioning kita. Nanti saya jelaskan apa itu competitive advantage. Kemudian setelah kita memilih competitive advantage, setelah kita mengidentifikasi, kita memilih apa yang menjadi competitive advantage kita. Setelah itu, kita menentukan strategi positioning kita, dan terakhir kita mengkomunikasikan, mendelivering-kan positioning market kita agar customer kita tahu bahwa produk kita lah produk yang seperti yang kita inginkan. Misalnya umpamanya produk yang premium dengan kualitas yang baik. Nah, kita komunikasikan dengan strategi pemasaran sehingga customer tahu bahwa produk kita adalah produk yang premium dengan kualitas terbaik. Seperti itu. Nah, tadi kan ada competitive advantage. Itu adalah keunggulan yang sulit didapatkan oleh pesaing kita. Artinya keunggulan tersebut hanya kita ataupun hanya beberapa perusahaan yang mampu melakukannya, gitu kan. Kelebihan tersebut tidak mudah ditiru oleh pesaing kita. Jika
keunggulan itu mudah ditiru oleh pesaing kita, itu bukan keunggulan kompetitif namanya. Nah, ada beberapa diferensiasi yang bisa kita tentukan. Yang pertama itu produk diferensiasi. Nah, kita bisa menentukan keunggulan kompetitif kita dari segi produk juga. Produk yang kita buat itu mungkin akan sulit ataupun tidak bisa ditiru oleh pesaing kita. Nah, itu keunggulan kompetitif kita. Ataukah dari layanan. Layanan kita seperti apa yang mungkin sulit untuk ditiru oleh pesaing kita. Channel, misalnya channel ini distribusi kita. Seberapa kuat distribusi kita. Terus juga people differentiation dan image differentiation. Artinya di sini kita harus menentukan diferensiasi apa yang bisa kita pilih untuk menjadi keunggulan dari perusahaan kita, dari produk kita. Nah, diferensiasi itu harus important, spesial, superior, bisa dikomunikasikan, utama, available, dan profitable. Jadi, kita harus menentukan strategi diferensiasi yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, selanjutnya ada value proposition. Seberapa dalam memilih strategi positioning kita harus menentukan value proposition kita. Di mana value produk kita di mata customer kita. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, value itu adalah benefit versus cost, gitu kan? Benefit yang di kurva kiri, bagian kiri ada cost price. Di bagian atas ya, bagian kurva X. Kurva Y benefit, kurva X price. Nah, kita tentukan misalnya produk kita itu memiliki benefit yang lebih di mata customer. Tetapi harganya umpamanya murah gitu kan. Nah, kita artinya di mata customer mereka membeli produk yang benefit tinggi dengan harga yang murah. Itu sangat bagus gitu kan. Nah, tapi yang paling sesuai itu adalah kita memberikan benefit itu harus sesuai juga dengan harga. Jangan terlalu murah, jangan pula terlalu tinggi, artinya harus sesuai. Nah, kadang kita dalam marketing itu sering juga orang menyebutkan memilih positioning itu mudah gitu kan, tapi mengimplementasinya itu susah. Kadang kita sudah menentukan produk kita adalah produk yang berkualitas baik. Ternyata di benak konsumen kita bukan produk yang berkualitas baik gitu kan. Produk yang biasa-biasa saja, padahal kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar menciptakan persepsi bahwa kita ada produk berkualitas baik. Nah, disitulah kadang sebagai marketer kita harus berjuang bagaimana agar strategi positioning kita itu sampai di benak konsumen kita. Oke, demikian materi chapter kali ini mengenai strategi segmentasi, targeting, positioning, dan diferensiasi. Saya tutup kelas. Jika ada kata salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.